maratan saniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih istiqomah, yakni melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Keistiqomahan kita sampai malam yang ke-16. Malam 16 ya? Malam yang ke-16. Masih kita tegar, masih kita sehat, masih kita semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena ini akhir-akhir ini genting. Yang tadinya kita lihat masjid-masjid itu penuh, ya 10 awal terakhir, 10 awal, kemudian sudah masuk ke 10 yang kedua ini sudah mulai maju shopnya. Ini menandakan ada yang sudah mengundurkan diri, ya. Ada yang pulang kampung, wallahu alam, ya. Ada yang memenuhi mal-mal, ya, toko-toko, dan sibuk membuat kue dan seterusnya. Ini fenomena yang kita lihat, ya, selama Ramadan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir sekarang ini masih tetap istiqomah, ya. Tidak mempedulikan baju dulu, tidak mempedulikan kue dulu, tetapi fokus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, ya. Kita beri semangat, ya. Kita beri apresiasi kepada Bapak Ibu yang istiqomah sampai malam yang ke-16 ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir. Karena istiqomah ini berat kecuali Allah mudahkan. Maka Bapak Ibu, karena kita ini adalah manusia biasa, ya. Tentu karena kita ini manusia biasa, banyak kelemahan-kelemahan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu suka berbuat zalim dan bodoh. Kemudian innal insana dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu lemah. Innal insana makhal khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya berbuat salah dan lupa. Ini banyak kelemahan kita ini, ya. Sehingga karena banyak kelemahan kita ini, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita ini akan senantiasa berlaku zalim. Tanpa pertolongan Allah, kita ini akan sering lupa dan sering berbuat salah.
Maka dari itu jangan melupakan zikir atau doa kepada Allah minta pertolongan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah tolonglah kami agar kami senantiasa selalu ingat kepadamu. Minta tolong kepada Allah supaya kita ini selalu ingat kepada Allah. Wa syukrika, ya Allah tolonglah kami agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah, ada saya lihat ini bapak-bapak yang sudah di atas 60 ya. Ini nikmat karunia yang luar biasa nih Pak. Nikmat Allah ini. Maka harus disyukuri dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kesempatan emas ini kita sia-siakan. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini 1444 adalah Ramadan kita yang terakhir. Tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah. Maka dari itu kesempatan emas ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian ya Allah tolonglah kami agar kami senantiasa dapat memperbaiki kualitas ibadah kami dari hari ke hari menjadi lebih baik. Karena ibadah ini kadang iman itu yazidu wa yanqus, sudah turun, sudah naik. Pas semangat imannya lagi naik nih. Salat tahajud terus setiap malam. Ya. Pas imannya turun wassalam ya. Sampai subuh pun terlambat gitu ya. Yanqus itu imannya lagi turun. Nah, kata Nabi, iman itu turun karena dosa yang dilakukan, naik karena amal soleh yang dilakukan. Makanya jangan banyak berbuat dosa, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan banyak berbuat dosa. Kalau banyak berbuat dosa, nanti imannya turun. Imannya turun, ibadahnya turun, amal solehnya turun, kebaikannya turun. Ya, kalau bisa stabil. Ya. Meningkat lagi. Ya, gitu ya. Stabil dan meningkat. Melangit sehingga yazid terus, sehingga kita ini mudah berbuat kebaikan. Jadi kalau imannya lagi naik, itu kita mudah berbuat kebaikan. Sholat itu terasa ringan, sholat berjamaah di masjid itu enteng, langkah kita menuju masjid itu enteng. Kalau kita imannya lagi naik. Kalau imannya lagi turun, dosanya terlalu banyak, walaupun rumahnya dempet dengan masjid, itu terasa berat melangkah. Seperti bumi ditaruh di pundaknya itu. Mau melangkah ke masjid itu satu langkah itu berat. Karena imannya turun. Betapa banyak orang yang rumahnya dempet dengan masjid atau musola, tapi tidak pernah masuk ke dalamnya. Ya, baru masuk ke dalamnya ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun dipaksa. Digotong sama orang masuk ke dalam masjid, ya kan? Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang datang mau menyolatkan, ya. Ayo Bapak, jenazah sudah ada di dalam masjid, monggo, kita mau sholatkan. Tidak ada yang datang, satu datang dua, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai jasad kita ini ya baru digotong ke masjid kalau kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, mumpung kita sehat ini Bapak Ibu, kita ya ke masjid lah ya, meringankan langkah kita datang ke masjid. Maka minta tolong kepada Allah. Kemudian baca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ini. Janganlah engkau membiarkan diriku sendiri, janganlah membiarkan aku sendirian mengurusi diriku sendiri tanpa pertolonganmu walaupun sekejap mata. Ini zikir yang luar biasa ini ya.
Jadi jangan sampai kita tidak ditolong Allah walaupun sekejap mata. Kalau baca doa ini, Bapak Ibu, insya Allah ya, nanti kita akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita punya harta, mudah mengeluarkannya. Kita punya pikiran, ilmu, mudah mentransfer ke orang lain. Kita punya ide, mudah diterima. Kita punya tenaga, mudah kita gunakan untuk kebaikan. Jadi apapun yang kita punya, mudah untuk kita keluarkan, mudah kita untuk lakukan. Inilah pertolongan Allah kepada kita. Mudah-mudahan di malam yang ke-16 ini, Bapak Ibu semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah sampai terakhir nanti, Bapak Ibu ya. Nah, sampai kita merayakan hari kemenangan kita, mendapat sukses melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Di training oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah di Ramadan ini. Sehingga nanti kita akan menjadi alumni Ramadan yang berprestasi, alumni Ramadan yang hebat, alumni Ramadan yang akan membuat perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita jadi alumni Ramadan, kemudian tidak ada perubahannya, gagal berarti. Alumni yang gagal. Maka kita tidak ingin menjadi alumni Ramadan yang gagal. Cirinya setelah Ramadan nanti kita meningkat imannya, ketakwaannya. Musola ini penuh. Terus penuh seperti ini sampai kita dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tetapi kalau setelah Ramadan musolanya sepi, ini alumni Ramadan yang gagal itu ya. Alumni Ramadan yang gagal. Ini tandanya Bapak Ibu ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan yang akan membuat perubahan dalam hidup kita ya. Ada perubahan yang signifikan baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan pada diri kita. Terutama nanti kita akan merasakan rohani kita itu ada peningkatan ya. Ketika kita bermunajat kepada Allah itu ada rasa ya. Terutama di malam Lailatul Qadar nanti itu. Nah, ini salah satu cirinya juga itu malam itu kita bermunajat beda rasanya daripada malam-malam yang lainnya. Ada rasa spiritual yang sangat syahdu, yang sangat tenang sehingga kita bermunajat itu tidak terasa meneteskan air mata. Ya, ada suasana yang syahdu karena ini memang malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain turun ke muka bumi ini. Dan layak Bapak Ibu nanti merayakan hari kemenangannya, boleh beli baju baru, boleh mengecat rumahnya, boleh makan-makan pesta, buat kue ya, ngundang tetangga kiri kanan, handetolan untuk datang. Jangan sampai kita sudah sukses Ramadannya ikut pakai baju baru, ikut ngecat rumahnya ya, ikut untuk merayakannya ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Tapi kita sukses Ramadan, kita merayakan bersama semuanya ya. Sehingga nanti kita akan menjadi alumni Ramadan yang luar biasa, sehingga layak dan pantas kita menempati surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi penghuni surga Ar-Rayyan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.